warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi belajar asik bersama Kak Kokom Kemaria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai belajar, mari kita biasakan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Fokus pembelajaran pertama yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. Kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Dan tujuan yang ketiga yaitu melalui penugasan, siswa dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dan jangan lupa notifikasinya diklik ya, agar tidak ketinggalan dengan video yang akan kakak share berikutnya. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin. Dari cerita di bawah ini, bacalah dalam hati teks berikut ini. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapih menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir, ujar komandan semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga membuat kita yang berjarang untuk balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Setelah kita membaca teks tadi, mari jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas?
Tuliskan jawabanmu pada bagian di bawah ini. Tuliskan jawaban pada nomor yang sesuai. Contoh untuk jawaban yang pertama, yaitu bekerja keras karena mempersiapkan bahan makanan menghadapi musim dingin. Kedua, sikap yang tidak patut dicontoh karena belalang bersikap malas bekerja. Ketiga, bergotong royong bahu-membahu, bekerja sama dan kompak. Keempat, bekerja keras, gotong royong, bekerja sama, dan disiplin. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Belajarlah dari sikap semut seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya kita harus bekerja keras untuk masa depan kita. Jangan sampai hari kita di usia muda bermalas-malasan, nanti di usia tua kita akan menyesal. Ayo mengamati. Seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangannya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya, ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus kita miliki oleh seorang pemimpin. Apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Ayo isi diagram berikut. Kalian tuliskan kelebihanku dan kekuranganku pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian kolom apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku. Kalian isi sesuai dengan kemampuan atau kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Oke, contoh. Misalkan kelebihan kalian ada yang bercita-cita tinggi, mudah bergaul, toleransi, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu kalian tuliskan juga kekurangan kalian. Misalkan kalian pemalu atau pelupa, malas belajar, penakut, dan ceroboh. Setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, apa yang akan kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan kita? Misalnya kita tetap semangat belajar untuk mencapai cita-cita, kemudian berani bertanya dan berani mengungkapkan pendapat, serta belajar disiplin dan lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu. Menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Misalkan gotong royong dalam piket kelas. Alasannya karena kebersihan kelas merupakan tugas bersama. Kalau dikerjakan bersama akan lebih mudah dan cepat selesai. Contoh yang kedua, misalkan gotong royong dalam persiapan upacara bendera. Upacara bendera merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Untuk nomor selanjutnya, kalian bisa membacanya dalam hati masing-masing. Gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya bagi anggota? Ayo baca teks berikut dalam hati dan pahami maknanya. Baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Misalkan kamu menemukan koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama para anggota. Anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menikmati keuntungan koperasi. Kemudian kebersamaan dan kekeluargaan paling penting dalam koperasi. Kewajiban setiap anggota untuk menjalankan koperasi demi kesuksesan koperasi dan bukan tergantung pada ketua atau pengurus koperasi. Kemudian koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga setiap anggota koperasi akan berkembang rasa kepeduliannya. Keputusan dalam koperasi merupakan hasil musyawarah seluruh anggotanya. Pidato Pak Badru di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato untuk disampaikan di depan teman kelasmu. Rancangan berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana.
Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Buatlah rancangan teks pidatomu pada kotak berikut. Berikut ini sebagai contoh. Misalkan menuliskan topik bermusyawarah untuk kepentingan sama, kemudian tuliskan salam pembuka, yaitu berisi kalimat sapaan, bisa misalkan selamat pagi atau selamat sore atau mengucapkan salam. Kemudian pendahuluan, yaitu memaparkan tentang musyawarah mufakat. Kemudian kalian tuliskan inti juga, yaitu berisi tentang bahasan topik bermusyawarah secara lengkap, manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. Kemudian tulis penutup, yaitu penutup menyampaikan rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian tuliskan juga salam penutup, bisa berisi kalimat penutup atau salam. Tuliskan pidatomu pada sebuah buku, kemudian jangan lupa laporkan kepada guru kalian masing-masing. Nah, adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.